Assalamualaikum warahmatullahi santuy. Berjumpa lagi nih di video kali ini. Gimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan yang terbaik ya. Sekarang cuaca lagi mulai lagi nih. Cuaca tuh sekarang susah banget diprediksi gitu ya. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi gitu ya. Makanya fisik harus disiapkan dengan matang. Kalau mau on beat gitu ya, apalagi kalau mau lembur-lembur sampai malam, yang nariknya sampai malam, itu harus disiapkan dengan baik. Jas hujan jangan sampai kelupaan, repot nanti. Oke, jadi di video kali ini kita akan coba membahas secara cukup rinci gitu ya tentang satu aplikasi secara kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita akan coba bahas secara garis besarnya, cukup sedikit detail gitu ya, tentang beberapa aplikasi yang gue gunakan gitu ya. Si Lalamove, Grab, Gojek, Shopee gitu ya. Cuman kali ini pertama kita akan bahas si Lalamove dulu. Lalamove dulu ini ya. Jadi kekurangan dan kelebihannya. Kalau kemarin kan kita coba bandingkan gitu ya beberapa aplikasi. Nah kalau sekarang kita akan coba kekurangan dan kelebihannya gitu ya, atau plus minusnya gitu ya dari si aplikasi Lalamove ini gitu. Tapi ingat, ini bukan untuk menjatuhkan tentunya gitu ya, atau mungkin menjelek-jelekan gitu ya. Siapa tahu ada orang-orang kantor yang mungkin kebuka pikirannya gitu kan. Misal kayaknya lihat dari video ini, oh iya bener kata si abang ini kurang gitu kan. Misal gitu, walaupun mungkinnya sangat kecil sekali, tapi oh bisa nih kita rubah gitu ya. Meren, gitu. Susah, tapi walaupun susah kita mah berusaha aja. Kita show, kita ingatkan mereka itu ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya. Langsung aja kita mulai. Aplikasi pertama yang coba akan kita bahas adalah si Lalamove gitu. Ingat, ini berdasarkan pengalaman pribadi, baik itu secara yang gue alamin maupun sharing temen, dan temennya bisa dipercaya gitu ya. Tapi kebanyakan di sini akan tentu saja pengalaman gue gitu ya secara pribadi. Jadi mungkin nanti akan ada yang berbeda-beda, dan itu boleh banget di komen di kolom komentar gitu ya. Kita sharing secara santuy aja. Takutnya ada pengalaman yang berbeda gitu kan, biar mantul kita sharing di kolom komentar. Langsung aja yang pertama, ini dia plus minus Lalamove. Yang pertama tentu saja seperti biasa, cara daftar dan lamanya waktu pendaftaran. Ini adalah salah satu kelebihan yang paling dipunyai oleh si Lalamove, yaitu cara daftar yang mudah, lama waktu pendaftaran. Nah ini lama waktu pendaftaran sekarang dia mulai agak lama nih si Lalamove ini. Kalau dulu mah langsung saset deposit langsung bisa nyocol gitu kan. Kalau sekarang biasanya suka ada jeda nunggunya gitu beberapa hari. Nah itu. Tapi itu kelebihan dari si Lalamove dibanding aplikasi Shopee, Grab, Gojek gitu ya. Cara daftar dan waktu pendaftaran, lama tunggu waktu pendaftaran yang cepat gitu. Terus untuk biaya pendaftaran dan pembelian atribut gitu kan, ini juga lagi-lagi satu kelebihan dari si Lalamove tentunya. Biaya pendaftarannya itu tadi gue bilang cuman cuman top up deposit aja gitu. Untuk atribut, Lalamove ini nggak diwajibkan pakai atribut gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai jaket biasa silahkan gitu, non bag juga nggak masalah, yang penting udah ada deposit saldo gitu supaya kalian bisa nyocol orderan. Atau misalkan kalian pengen beli bagnya aja nih kayak gini. Ini gue beli bagnya aja waktu itu, berapa ya harganya ya? 200-an apa? 250 ya? Lupa deh gue, 240 apa kalau nggak salah. Ada juga yang paket, dapat helm, dapat jaket tuh ada juga gitu. Atau misalkan beli jaket doang juga nggak masalah kalau kalian pengen banget pakai jaket Lalamove. Cuma kalau gue, tapi kalau saran dari gue ya kalau bisa beli bagnya juga nggak apa-apa. Atau misalkan mau paket lengkap juga ya silahkan. Tapi itu nggak kewajiban dari Lalamove ya. Mau beli boleh, nggak juga nggak masalah. Cara menggunakan aplikasi. Nah cara menggunakan aplikasi si Lalamove ini menurut gue tuh tergolong mudah sih. Sebenarnya hampir sama aja semuanya juga mudah. Cuman kalau menurut gue Lalamove ini cukup enak karena nomor handphone pengirim dan penerima itu tercantum di situ gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa, alamat nyasar dan lain-lain itu bisa langsung nelpon ke WhatsApp, atau misalkan nelpon langsung ke nomor si customernya gitu. Gak usah harus minta ke call center gitu kan. Itu salah satu kelebihan juga dari si Lalamove gitu. Terus untuk mapsnya, Lalamove ini udah sangat membaik gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena gue cukup lama nih mainnya si Lalamove. Itu udah cukup lebih baik. Cuman walaupun kadang-kadang ada
masih ada aneh-aneh juga gitu. Cuman ke detail-detail agak dalam masih udah kebaca sekarang gitu. Cuman memang beberapa kali masih ada missnya gitu. Jadi kalau misalkan mapsnya baik atau enggak, sudah membaik tapi belum sangat baik gitu kalau dibandingkan dengan aplikasi sebelahnya gitu. Cara mendapatkan orderan, nah cara mendapatkan orderan di Lalamove ini dibilang susah-susah gampang ya, karena dia mainnya sistem lelang. Kita main cocolan dan lelangnya ini nggak nentu, nggak ada kriteria khusus gitu. Biasanya lebih dominan sekarang akun dan histori, katanya gitu. Kalau misalkan histori kalian jelek, akun kalian jelek, 1 kilometer pun nggak akan dapet gitu. Cuman kalau mungkin akun kalian udah akun mentok hijau bagus, histori kalian bagus, jarak 3 km, 4 km pun bisa dapet gitu. Dan enaknya kalau main sistem cocol ya kalian bisa sortir gitu. Kalian mau main dekat aja bisa, kalau kalian main sedang-sedang aja bisa, Argo 20-30, atau kalian mau main kakap sortir-sortir nunggu agak lama juga bisa gitu. Nggak masalah kalian ngelewatin berapa orderan pun gitu kan. Cuman di sini katanya ada yang pernah berkomen, katanya kalau misalkan ngelewatin banyak banget itu bisa disuspend. Sepengalaman gue sih enggak, gue ngelewatin banyak banget dong pasti tentunya gitu kan. Apalagi kalau misalkan nyortir arah balik gitu kan, wah itu nyortirnya bener-bener gitu. Karena sistem Lalamove kan cocolan, nggak masalah sih pengalaman gue gitu. Jadi aman-aman aja. Cara supaya akun gacor, nah cara supaya akun gacor di Lalamove ini sebenarnya gue udah bikin videonya khusus. Ada beberapa kriteria yang sekarang tuh yang terupdate, ya itu tadi history, akun bar mentok hijau, followersnya banyak, itu paling cakep deh gitu. Sama saldo kalau bisa jangan minus gitu. Jadi kalau misalkan ada orderan yang tunai, ya kalian nggak bisa nyocol dong gitu. Itu sangat ada sih video lengkapnya, ntar dicari aja di situ. Cara supaya Lalamove gacor gitu ya. Argo dan insentif. Nah ini tentu saja ini adalah kekurangan dari si Lalamove menurut gue ya. Kekurangan yang sangat mendasar gitu ya. Karena kalau kita buka-bukaan, sebenarnya kan Argo Lalamove itu di aplikasi 2.300 per kilometer. Cuman di aktual di lapangan tuh nggak sampai 1.800 kotornya bahkan. Itu nggak tahu kenapa masih bisa terjadi dan bertahan sangat lama gitu ya. Nggak ada apa ya dibilangnya ya. Nggak ada solusi di situ, aneh banget ini nih. Dan jika dibandingkan dengan Argo-Argo aplikasi lain, Lalamove ini paling bawah Argonya gitu. Terus dari segi insentif, sekarang udah nggak ada insentif. Kecuali mungkin kalau akun baru masih ada misi-misi ya. Kalau yang akun-akun udah cukup lama itu udah nggak ada insentif gitu. Kalau dulu iya masih ada insentif gitu, walaupun insentifnya kecil tapi masih ada. Kalau sekarang udah nggak ada gitu. Kemarin paling enak tuh ya terakhir ya bareng Traveloka, waktu dia join sama Traveloka itu masih masuknya ada insentif gitu, per orderan masih dari 10.000 turun jadi 2.000, turun jadi 5.000, turun jadi 2.500. Hilang, sekarang hilang semua insentifnya. Jadi insentif udah nggak ada di Lalamove ya. Sensitivitas akun. Nah, sensitivitas akun si Lalamove ini sudah mulai menerapkan suspend juga. Geblek, woi gitu. Jadi kalau kalian nyocol orderan, terus kalian cancel sendiri, itu bisa disuspend selama 15 menit kalau nggak salah. Jadi ada baiknya kalau misalkan kalian mau cancel orderan, satu bisa lewat customer service-nya ke live chat, atau misalkan minta customer-nya yang cancel gitu. Misal barangnya terlalu besar nih, atau misalkan barangnya mudah rusak, misal bawa ke ulang tahun, kalian nggak pede, minta di cancel, minta baik-baik ke customer atau ke customer service di live chat gitu. Kalau kalian yang cancel itu agak repot gitu ya. Dan sekarang ratingnya tuh mudah turun gitu. Misalkan dari memuaskan jadi baik gitu kan. Turunlah pokoknya gampang gitu. Tadinya bar hijau jadi bisa orange gitu. Itu sayang banget tuh kalau misalkan turun bar itu tuh. Kalau suspend 15 menit sih tinggal tunggu 15 menit juga kebuka lagi, kalian bisa nyocol gitu. Cuman kalau turun bar itu sepengalaman gue sangat berpengaruh sih kalau misalkan ngadu lelang, ngadu cocolan gitu. Jenis barang orderan. Nah, jenis barang orderan ini si Lalamove untuk sekarang itu dia hanya barang sebenarnya. Maksudnya nggak ada kerjasama secara detail food gitu ya. Kalau kemarin kan masih ada tuh sama Traveloka Eats. Kalau Grab kan ada GrabFood, Gojek ada GoFood, Shopee ada ShopeeFood. Nah kalau Lalamove nggak ada pure barang gitu ya. Walaupun itu di resto, misal kalian ngambil di warung bakso gitu ya. Nah itu nggak ada foodnya, memang misalkan warung baksonya yang order gitu, order barang. Terakhir ya Traveloka Eats tadi itu, nggak tahu kedepannya ada apa enggak. Dan sekarang kan lagi ada si Lalamove Pride ya. Nah itu tuh udah ada akun
udah ada fitur baru sebenarnya bawa orang kan, cuman masih belum launching, masih pendaftaran aja, masih nyoba-nyoba. Kayaknya dia tuh banyak yang tertarik atau enggak, itu masih nunggu 30 hari di notifnya kemarin. Yang banyak, ada beberapa yang daftar, ntar itu cuman belum launching, jadi belum kita masukkan sampai video ini dibuat ini ya. Nggak tahu kalau kedepannya udah aktif atau belum, ntar kita tunggu 1 bulan ke depan itu argonya berapa. Si Lalamove Pride ini ya, ini gue agak meragukan. Lalamove Pride pindah ke Lalamove gara-gara cuman pengen main barang, sekarang dia juga ada main orang. Ntar kita lihat cara mainnya kayak gimana. Dan si Lalamove ini bawaan maksimal 20 kg untuk di motor ya, karena kita fokus di motor itu 20 kg. Dan luas volumenya nanti kita cantumkan di sini. Gue juga nggak terlalu hafal karena agak repot ya kalau misalkan kita ngafalin volume, mesti harus ngukur-ngukur. Kalau berat oke 20 kg gitu ya. Maksimalnya harusnya sesuai aplikasi gitu kan. Cuman kalau aktual di lapangan tergantung negosiasi dan kenyamanan masing-masing gitu ya. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan. Itu tadi kita ngebahas seputar si Lalamove. Nah, kesimpulannya gimana bang? Kalau menurut gue ya ada plus minusnya tentu. Cuman kalau argonya berubah sedikit aja mendekati Duo Ijo atau misalkan Shopee, itu udah enak banget karena dia pakai sistemnya cocolan si Lalamove ini. Nggak masalah, nggak ada insentif tuh nggak masalah gitu. Karena kalau pada ada insentif, akun sebelah aja susah gitu yang udah ada, yang ada insentifnya. Nah, yang penting argonya dibenerin. Kalau Maps kita masih bisa by WA gitu, atau misalkan kalau ternyata terlalu jauh melancongnya, itu masih bisa nego-nego dengan customernya. Biasanya mereka akan ngerti. Nah, cuman kalau misalkan untuk tarif ini akan sulit gitu. Kalau dinego ke customer nggak mungkin bisa. Yang ada kita akunnya bisa disuspend atau diputus mitra karena minta uang lebih disangkanya gitu kan. Gitu sih menurut gua. Lalamove ini aplikasi yang mudah sebenarnya, cuman masalahnya lebih di argo sebenarnya yang paling utama. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Gimana kalau menurut kalian guys? Ada yang kurang nggak di video kali ini? Kalau misalkan ada, coba komen di bawah. Ntar kali aja kita akan bahas nih. Kalau misalkan bisa dijawab di komentar, kita akan coba jawab lewat komentar. Kalau misalkan nggak bisa dijawab lewat komentar, kita akan coba buatkan videonya gitu. Itu aja guys di episode kali ini. Kita ngebahas si Lalamove. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akan coba bahas aplikasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.